Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswaku di Universitas Sains Indonesia. Semoga kalian sehat selalu. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 ya, gitu di mata kuliah Customer Behavior in Digital Area. Kemudian di minggu ke-6 ini kita akan membahas tentang sikap konsumen, gitu ya. Kita melanjutkan dari materi-materi yang sudah dilakukan di minggu sebelumnya. Gitu. Kita masuk ke slide yang pertama ya, gitu. Nah, apa sih yang terbayang oleh kita ketika berpikir tentang sebuah kata yaitu sikap? Gitu. Sikap itu biasanya muncul ketika kita dihadapkan kepada sebuah em, tindakan gitu ya terhadap sebuah kondisi di mana kita harus memutuskan gitu ya. Kita harus memutuskan mengambil sebuah langkah itu sikap secara sederhana gitu. Kemudian apa yang menjadi sikap dalam sebuah bisnis gitu ya. Dalam sebuah bisnis. Ya berarti kalau sikap dalam sebuah bisnis berarti adalah hal-hal yang kita ambil gitu yang terkait dengan bisnis. Pada lingkup ini yang kita bahas adalah sikap konsumen sebagai konsumen misalnya gitu. Kita sebagai konsumen kita harus menentukan gitu ya. Barang apa sih yang kita ambil? Tentunya dari eh, keputusan tersebut gitu ya terhadap sikap ada hal yang harus kita pilih gitu. Kita milihnya dari apa? Kita buat sebuah ilustrasi sederhana misalnya gitu ya. Ilustrasi misal gini. Ketika kita sedang memilih perguruan tinggi untuk melanjutkan sebuah studi kita gitu ya. Misal tadinya kita adalah lulusan SMA, kemudian kita ingin menjadi seorang sarjana. Tentunya kita pilih perguruan tinggi. Hal apa sih yang menjadi pertimbangan kita? Tentunya ada banyak informasi yang harus kita punya gitu. Misal perguruan tinggi apa yang cocok untuk kita misalnya gitu secara pribadi. Kemudian jurusan apa sih yang mau diambil yang kira-kira jurusan ini tuh punya manfaat yang banyak gitu. Ya, untuk utamanya sebagai penunjang terhadap karir kita. Berarti kita udah harus tahu kampusnya, kita harus tahu prodi apa yang mau kita ambil, kita juga harus tahu tata cara pelaksanaan dalam perkuliahan. Kira-kira misalnya untuk kita yang bekerja di kelas, eh, kita yang bekerja sebagai karyawan, kita misalnya mengambil kelas karyawan gitu ya, berarti ada hal-hal yang harus perlu dipertimbangkan. Misal, mungkin nggak sih kuliah kita ini akan bertabrakan waktunya dengan waktu kita bekerja? Tentu muncul pertimbangan-pertimbangan dari berbagai faktor, baik faktor dari dalam diri kita misalnya ataupun dari faktor luar, dari eksternal gitu ya. Yang dari dalam diri kita bisa melihat bahwa motivasi kita apa sih gitu ya. Itu dari dalam diri. Terus kita mengambil kampus tentunya harus ada pengetahuan tadi. Oh, kampusnya di mana gitu. Kemudian jurusannya apa, akreditasinya bagaimana, berapa biaya yang perlu kita eh, pisahkan gitu ya untuk keperluan kita UKT misalnya gitu. Terus dari sisi waktu tadi. Nah, itu yang menjadi sebab atau pertimbangan ya. Maka berdasarkan hal-hal yang tadi gitu, muncullah yang namanya kepercayaan ya. Di sini di slide ada kepercayaan ya. Nah, kepercayaan ini terkait keyakinan dan persepsi yang dimiliki konsumen tentang produk maupun jasa. Nah, oh kita pilih Universitas Sains Indonesia sebagai tempat kita melanjutkan studi. Tentunya ada sebuah kepercayaan di mana misalnya USI ini adalah perguruan tinggi yang memiliki kualitas yang baik gitu. Kalau kita bicara kualitas berarti terkait pelayanan, terkait kondisi fisik, terkait kemampuan gitu ya. Itu kita berbicara terkait
kualitas. Kemudian terkait jaminan juga itu kualitas gitu. Bahwa kalau kuliah di USI akan meningkatkan misalnya pengetahuan kita, ada prospek karir yang lebih baik gitu ya. Maka hal-hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan kita ya atas kepercayaan. Kemudian tadi sikap tadi juga merupakan evaluasi dari perasaan konsumen terhadap produk maupun jasa. Oh iya ternyata saya lihat misalnya USI adalah sebuah kampus yang berkualitas gitu, yang memiliki misalnya kemampuan yang cukup gitu, kemampuan yang baik ya. Akhirnya apa? Oh saya suka, saya mendaftar ke USI. Padahal informasi yang diperoleh pertama itu kalau dari biasanya adalah misalnya informasi melalui media sosial. Oh ada iklan yang lewat di media sosial kita. Nah iklan tersebutlah yang membentuk pengetahuan dari si konsumen atau kita sendiri misalnya. Kemudian tadi setelah sikap tadi ya gitu ya, kemudian muncul ada yang namanya tindakan. Nah, tindakan ini terkait dengan keputusan gitu. Apakah kita ingin lanjut mendaftar, melanjutkan studi selama 4 tahun gitu ya, atau kita mencari perguruan tinggi yang lain. Itu contohnya apabila terkait dengan sikap terhadap memilih perguruan tinggi. Kita lanjut ya ke slide yang kedua. Oke, nah ini ketika kita membongkar terkait dengan sikap konsumen gitu ya. Tadi setelah dijelaskan bahwa sikap itu adalah ungkapan perasaan konsumen terhadap suatu objek gitu. Jadi tidak mungkin kita bersikap apabila tidak ada objeknya gitu. Nah, objek ini yang sebenarnya eh, menjadi tolak ukur gitu, ya. Menjadi tolak ukur. Kita bisa suka terhadap suatu objek misalnya, atau tadi saya bahas di slide sebelumnya misalnya perguruan tinggi gitu. Kita bisa suka karena apa? Oh, misal kita ada rasa suka ketika kita datang ke Universitas Sains Indonesia. Oh, pas ketika dilihat bangunannya rapi, bersih, kemudian ada teknologi juga gitu ya. Dilihat dari struktur dosennya, kemudian tenaga pendidiknya yang terlihat profesional, hal tersebut bisa menjadi pertimbangan gitu ya, bisa jadi pertimbangan orang dalam memilih perguruan tinggi. Muncullah rasa suka di situ. Nah, dari rasa suka tadi maka beralihlah ke tingkat yang lebih lanjut, yaitu adalah percaya. Ketika melihat maka menjadi percaya dengan bukti evidence yang ada gitu ya, dengan bukti evidence yang ada gitu. Nah, dilihatnya apa ketika misalnya kita survei datang ke sebuah kampus, diantar oleh tim marketing misalnya. Kita diperlihatkan ruangannya seperti ini, kemudian kita dilihatkan fasilitas yang lain, lihat perpus, lihat lab, lihat akreditasi semua gitu. Itu yang menjadi hal-hal pembentuk perasaan dan kepercayaan bagi konsumen tersebut gitu. Kita lanjut lagi sekarang. Nah, ini ada terkait sama struktur sikap konsumen gitu ya. Dijelaskan nih ada beberapa poin di sini yang menjelaskan terkait sama hal apa saja sih yang membuat sikap tersebut gitu. Nah, kita lihat yang pertama sekarang terkait dengan objek sikap. Apa dibilang di sini? Sikap selalu terkait dengan objek tertentu. Nah, berarti harus ada objeknya gitu. Tadi dicontohkan misalnya objeknya adalah sebuah perguruan tinggi. Bisa jadi misalnya rekan-rekan ingin membeli dalam bentuk produk misalnya sebuah kendaraan. Nah, rekan-rekan bisa melihat kendaraan tersebut dari teknologi yang ada misalnya gitu, terkait fitur, terkait model, kemudian terkait merek misalnya. Jadi harus ada juga di situ gitu ya. Semuanya harus terlihat tanpa kita memiliki pengetahuan yang jelas gitu. Tidak mungkin sikap tersebut bisa terbentuk ya. Kemudian ada terkait sama apa ini di sini? Konsistensi sikap. Sikap cenderung konsisten dari apa di sini dibilangnya dari waktu ke waktu katanya. Jadi kalau sikap itu konsisten, misal apa sih yang membuat sikap konsisten? Contohnya misal gini, saya menyayangi istri saya gitu. Sudah 15 tahun saya selalu sayang sama dia. Itu sikap konsisten. Tetapi tidak dipungkiri sikap dapat berubah dari proses belajar. Apa ada perubahan perilaku lain-lain itu bisa terjadi. Begitupun kita terhadap suatu produk. Misal kita ambil produk yang lain.
Ajinomoto misalnya ya. Ajinomoto itu eh, bumbu masak yang disukai ibu-ibu. Tapi beberapa tahun yang lalu pernah diisukan bahwa Ajinomoto ini mengandung misalnya zat-zat yang tidak dianjurkan berdasarkan MUI misalnya gitu ya, karena terkait halal dan haramnya misalnya seperti itu. Nah, kemudian karena ada isu seperti itu, berubahlah sikap daripada banyak konsumen gitu. Itu yang terjadi. Maka untuk merubah sikap gimana? Digunakanlah seorang tokoh figur misalnya Deddy Mizwar gitu ya sebagai alat perubah sikap. Jadi sebenarnya sikap itu konsisten bisa berubah apabila terjadi satu hal lain gitu, penyebab-penyebab lain. Ya, kita lihat yang berikutnya. Sikap ini apa? Coba kita lihat lagi. Oke. Sikap itu bervariasi ya. Sikap bisa positif, negatif atau netral gitu. Jadi orang gini, orang kalau udah suka banget terhadap suatu hal dia suka banget gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak suka, dia nggak suka banget, dia benci banget gitu. Itu sikap orang kayak gitu. Dia bisa suka banget, bisa tidak, atau bisa netral. Kenapa? Kalau menurut saya sikap netral itu terjadi apabila kita tidak punya kepentingan terhadap hal tersebut gitu. Ya, itu kalau kita bicara tentang sikap netral gitu. Kita lanjut lagi ya. Kemudian ada intensitas sikap gitu ya, kekuatan atau kedalaman sikap. Jadi, nah sikap itu bisa bisa ada pendiriannya gitu. Sikap ada pendiriannya ya gitu. Jadi kita bisa sikapnya kuat banget, bisa sikapnya ya udahlah santai-santai aja gitu. Itu yang terjadi terhadap sebuah sikap terhadap produk atau jasa ya gitu. Kemudian ada namanya di sini konsistensi sikap ya, seberapa sulit mengubah sikap. Ini hal yang sering terjadi. Kita bisa lihat sekarang banyak isu misalnya penolakan terhadap produk-produk Israel misalnya gitu ya. Ini penolakan terhadap produk-produk Israel itu yang terjadi. Akhirnya apa yang dilakukan? Untuk merubah sikap konsumen, dibuatlah promo-promo agar produk-produk yang mengandung unsur Israel gitu ya, karena dikecam oleh MUI dapat dibeli, dibuatlah promo gitu. Itu cara merubah sikap ya. Terus ada persistensi sikap. Di sini dibilangnya apa? Seberapa lama sikap bertahan gitu. Jadi bisa jadi orang eh, berubah gitu ya dari tadinya dia resisten terhadap produk-produk yang berbau Israel karena sebuah promo misalnya, bisa jadi mereka menjadi membeli produk tersebut gitu karena ada promo yang cukup menarik ya. Terus ada keyakinan sikap ya, kekuatan keyakinan yang mendasari sikap tersebut. Nah, itu tadi keyakinan. Jadi kalau orang bilang misalnya gini, ada fatwa daripada MUI yang bilang ini halal dan ini haram gitu. Nah, kalau udah kita bicara halal dan haram, biasanya itu terkait dengan iman atau keyakinan. Kuat sekali kalau dibilang haram ya nggak boleh gitu. Kalau misalnya tetap dikonsumsi, digunakan, berarti sudah melanggar aturan yang dipercayai gitu ya. Itu terkait sama sikap. Kemudian ada pengaruh situasional. Ya, ini yang berikutnya. Sikap dapat dipengaruhi oleh situasi. Jadi bisa berubah-ubah tergantung kondisi yang ada gitu. Bisa jadi contoh sederhana seperti ini. Kita tidak memakan ular gitu. Kita tidak memakan hewan yang hidup dari dua alam. Tapi karena kondisi kritis, maka hal tersebut diperbolehkan daripada tidak makan kemudian meninggal gitu ya. Lebih baik dimakan tapi dalam kondisi yang berbeda gitu. Itu terkait sama sikap gitu. Jadi rekan-rekan bisa merasakan terkait sikap itu seperti apa konsep dasarnya gitu. Itu yang bisa rekan-rekan lihat ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada fungsi sikap nih, ada banyak sekali fungsi-fungsi sikap yang dapat rekan-rekan baca gitu ya. Nah, ada beberapa fungsi deh. Saya contohin nanti, sisanya teman-teman bisa baca, mencari contohnya di buku yang kita gunakan. Kita pakai bukunya Perilaku Konsumen Ujang Sumarwan ya, gitu. Pakarnya perilaku konsumen. Gitu. Nah, secara utilitarian, fungsi sikap itu apa di sini? Mengubah sikap dengan menekankan manfaat praktis dan kegunaan produk gitu.
Nah, itu salah satu fungsi sikap tadi ya, gitu. Salah satu fungsi sikap yang ada. Nah, ini yang dilihat. Jadi ternyata kalau utilitarian itu manfaat si produk tersebut gitu. Ya, jadi orang bisa jadi suka terhadap sebuah merek atau produk ya karena manfaatnya gitu. Itu yang terjadi. Terus ada fungsi mempertahankan ego ya, mengubah sikap dengan menghubungkan produk dengan identitas dan harga diri konsumen. Oke, orang bisa jadi menyukai sebuah merek luxury gitu. Misalnya untuk kendaraan ada BMW, ada Mercy. Ya itu tadi karena ada fungsi mempertahankan ego ya, menghubungkan produk dengan identitas dan harga diri si konsumen tadi. Orang menggunakan merek tersebut bukan sebagai kebutuhan dasar, bisa jadi mereka menggunakan produk tersebut adalah untuk meningkatkan prestis mereka gitu. Jadi ini fungsi-fungsi daripada sikap. Ada banyak sekali fungsi ya, yang rekan-rekan bisa pelajari di buku referensi kita gitu. Nanti ini dibaca lagi ya. Oke. Terus ada model 3 komponen sikap. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sikap, sikap itu dibentuk oleh 3 hal dasar gitu ya. Dibentuk oleh 3 hal dasar. Yang pertama dari komponen kognitif, yang kedua dari komponen afektif, yang ketiga adalah komponen konatif. Pada dasarnya ini triangle gitu ya. Jadi cuma ada 3 aja. Secara kognitif apa sih yang menjadi pertimbangan terhadap sebuah sikap gitu ya secara kognitif. Nah, dari kognitif ini kita bisa lihat gitu bahwa sikap itu terbentuk dengan adanya pengetahuan gitu. Nah, kalau afektif dia terkait apa? Terkait suka atau tidak suka ya, walaupun misalnya produk tersebut manfaatnya banyak, tapi karena dianya tidak suka terhadap merek tersebut, produk tersebut nggak akan dibeli gitu. Saya nggak mau ya misalnya menggunakan produk dari negara Chinese gitu misalnya. Padahal secara kognitif gitu bisa jadi kualitasnya baik sekarang dibandingkan dengan produk buatan Jepang. Itu karena tadi perasaan ya. Jadi afektif itu terkait sama perasaan kita terhadap sebuah merek gitu. Oke, terus ada komponen konatif yaitu nah yang terakhir setelah kita memiliki pengetahuan, kita juga memiliki perasaan, akhirnya adalah tindakan gitu itu konatif. Setelah melewati 3 tahap tersebut maka terbentuklah sikap konsumen. Kita coba geser lagi ya. Nah ini kalau kalau kognitif dari apa? Nah ada pengetahuan tadi yang misalnya dicontohkan terkait dengan atribut sebuah produk gitu ya. Misalnya, oh saya beli kendaraan ini, kenapa? Oh karena kendaraan ini itu bagasinya luas misalnya gitu. Itu terkait sama komponen pengetahuan. Terus ada yang terkait sama persepsi ya. Kalau persepsi itu apa sih gitu? Ya, persepsi itu adalah sesuatu yang ada di pikiran kita terhadap suatu produk, pandangan persepsi itu ya. Saya berpersepsi demikian misalnya gitu. Itu terkait sama pandangan ya. Gitu. Jadi interpretasi dan pemahaman terhadap objek sikap. Oh, pandangan saya Universitas Sains Indonesia adalah kampus yang unggul selaras dengan industri. Artinya apa? Bahwa program pembelajaran yang ada di sini adalah yang mendukung atau selaras sesuai dengan kebutuhan. Ketika lulus, maka jadi sarjana yang dapat diserap oleh kebutuhan industri, kemampuannya sesuai nih gitu ya. Itu yang terkait dengan persepsi. Terus ada kepercayaan, keyakinan dan atribut yang terkait dengan objek sikap. Jadi udah lebih dalam lagi, nggak cuma pandangan tapi lebih dipercayai gitu. Kepercayaan, oh saya percaya banget nih kalau di kampus ini saya kuliah, saya pasti nggak jadi lulusan yang kosong gitu. Saya dibekali dengan pengetahuan yang menunjang saya gitu ya. Itu yang terjadi gitu ya, yang harus dipahami terkait dengan komponen kognitif. Nah, ini kognitif nih dicontohin. Misalnya ada pembelian kendaraan ya terkait Toyota Soluna dan Starlet. Mudah-mudahan rekan-rekan tahu kendaraan ini gitu ya. Kalau Soluna itu dia sedan gitu. Kalau Starlet itu dia bentuknya hatchback. Nah, ini kita lihat bahwa 2 kendaraan ini punya eh,
fitur yang berbeda ya, walaupun mereknya sama-sama dari Toyota. Soluna dengan sedan bisa jadi bagasinya lebih luas karena di belakangnya lebih besar gitu. Tapi oke, ini ya. Nah, terus Soluna juga lebih tinggi secara ground clearance ya. Jadi nggak cepet gesek-gesek di aspal gitu loh ya, nggak cepet gesek. Kemudian yang keduanya sekarang gitu ya, dari sisi jalan Soluna ini maaf, Starlet dia lebih rendah, lebih ceper gitu. Selain lebih ceper, bagasinya lebih sempit karena bentuknya hatchback gitu. Jadi ini terkait dengan pengetahuan terhadap sebuah produk atau merek gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ketika kita membahas sisi afektif terkait sikap konsumen, maka tadi ada perasaan kan, ya. Nah, perasaan tuh gimana? Reaksi emosi perasaan tuh. Oh, saya kalau pakai brand yang branded, gue ngerasa pede nih gitu. Itu terkait sama eh, tadi ya perasaan tadi gitu. Kemudian ada emosi misalnya ya. Emosi itu apa? Keadaan emosi yang mempengaruhi sikap konsumen. Bisa jadi gini, misal kita pakai sebuah produk atau merek gitu. Bisa jadi kita ngerasa seneng gitu. Bisa jadi kalau kita pakai merek tertentu, oh saya malu pakai merek itu gitu. Ya itu yang terjadi gitu. Jadi ternyata dalam penggunaan sebuah merek itu bisa bermacam-macam perasaannya gitu. Bisa kalau saya pakai mobilnya yang lux, wih gue ngerasa keren nih gitu diliatin orang kan. Gue pakai motor Ninja misalnya, wih ngerasa kayak anak jalanan keren gitu. Nah itu terkait emosi. Tapi kalau pakai motornya, saya makainya motor bebek aja deh, Supra X, berasa jadi bapak-bapak gitu. Itu yang terjadi ya. Kita sambil lanjut pelan-pelan. Terus nih, misalnya ada komponen afektif misalnya terkait TV Sony misalnya ya. Oh, kalau Sony itu dia perasaan suka misalnya gimana? Saya suka nih kualitas gambarnya baik gitu. Kemudian ada desainnya menyenangkan. Ini terkait yang suka-suka ya. Terus ada fiturnya canggih, tapi saya nggak suka Sony juga sih dari sisi yang lain. Nggak sukanya karena apa? Misal harganya mahal gitu kan. Terus barangnya ribet kalau mau dipasang apa-apa kompleks banget gitu. Nggak sederhana gitu perakitannya misalnya. Terus potensi masalah perangkat lunak misalnya ada isu kalau produk merek ini produknya nggak tahan lama gitu. Suka ada aja kendalanya. Nggak tahan banting. Padahal bukan buat dibanting gitu kan ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, terkait tindakan konsumen tadi kognitif udah, eh, terus afektif sudah. Nah, kita masuk ke yang namanya konatif gitu. Kalau konatif itu lebih kepada tindakan. Jadi akumulasi dari dua komponen yang awal. Misalnya terkait produk dengan pengetahuannya, terkait merek dengan kesukaannya. Oh saya kalau mobil sukanya ya merek Honda gitu. Saya nggak mau misalnya merek yang lain, apalagi merek yang baru. Nah itu yang membentuk tindakan kita. Akhirnya dealer mana sih yang mau saya samperin itu ya kayak gitu. Akhirnya datanglah ke salah satu dealer. Kita lanjut ya. Nah, ini ada sebuah kasus nih, misalnya eh, terkait sama sebuah perusahaan provider. Dicontohin misalnya StreamZ ya. Anggaplah StreamZ ini adalah sebuah aplikasi seperti Netflix misalnya, gitu. Nah, di sini ada meningkatkan sikap pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan aktif. Jadi ada sebuah kasus, ada gap di mana adanya penurunan pelanggan gitu ya. Penurunan pelanggan terkait persepsi negatif berdampak pada basis pengguna aktif gitu. Ya, jadi pelanggannya sekarang turun gitu. Kenapa sih turun? Berarti ada sebuah masalah dong, ada gap. Harusnya kita punya sebuah bisnis streaming video yang banyak pelanggannya, banyak nonton, banyak yang berbayar setiap bulan. Sekarang mulai nggak diminatin gitu. Oh, ada masalah, kita harus tahu nih masalahnya apa sehingga gap ini dapat ditemukan. Jadi harus bisa terlalui masalah tersebut sehingga terjadinya pertumbuhan pelanggan atau persepsi positif yang meningkatkan basis pengguna aktif. Jadi kita lihat ya, kita punya sebuah bisnis, ternyata bisnis tersebut nggak laku gitu. Ada masalah-masalah yang terjadi. Kita lanjut ke yang kedua ya. Nah, dari masalah tersebut maka muncullah beberapa hal yang dilakukan oleh perusahaan. Misal gini, kita bisa memberikan sebuah diskon langganan gitu, menawarkan harga yang menarik
untuk mendorong pendaftaran dan retensi. Ini terkait bisnis digital gitu ya, perilaku konsumen di bisnis digital. Oh, kita kasih diskon deh, biar dia yang tadinya ngerasa kemahalan, dengan adanya diskon dia mau ikut. Justru hal-hal seperti ini yang banyak dilakukan gitu. Misal saya sering berlangganan hal yang lain, Spotify misalnya. 4 bulan pertama gratis, cukup bayar sekian. Jadi agar orang ini retensi gitu ya. Terus ada konten lokal, menawarkan konten yang relevan secara budaya untuk menarik audiensi lokal. Jadi kalau kita ngomongin sebuah video, kontennya harus sesuai dong sama konsumennya. Konsumen suka apa, itu yang disediakan gitu. Terus ada konten internasional supaya nggak marketnya kecil, kita marketnya diperluas sekarang. Kita sediain film-film internasional gitu. Jadi orang lain yang dari daerah yang jauh juga bisa menjadi pelanggan kita, ya gitu. Terus yang terakhir apa? Misal pemasaran digital ya, tetap pemasaran itu dibutuhkan. Gimana caranya agar eh, produk perusahaan kita atau perusahaan kita bisa dikenal sama yang lain gitu ya, menggunakan media sosial, kemudian dan influencer untuk menjangkau target demografi. Nah, sekarang kalau ngomongin influencer sama media sosial pasti banyaknya di TikTok gitu kan ya. Di TikTok kita bisa tuh nge-share misalnya, bekerja sama dengan mereka agar peminatnya jadi lebih banyak gitu. Kita lanjut. Tadi ada masalah. Tadinya pelanggan aktifnya banyak, sekarang secara lambat laun jumlah pelanggannya terus menurun gitu. Ya, jumlah pelanggannya menurun. Jadi hal apa yang perlu dilakukan? Tadi kan ada yang dilakukan seperti itu ya. Jadi butuh penyesuaian, penyesuaian. Nah, kita lihat sekarang keterlibatan pelanggan dengan sentimen platform streaming tadi ya. Jadi tadi sentimen itu berarti namanya kamu sensi banget sih sentimen. Jadi kayak sentimen analisis gitu ya. Perubahan sikap ya, antusiasme awal menurun, pengguna menjadi pasif. Jadi sekarang udah kurang diminatin gitu. Kritik influencer apa katanya? Influencer beralih dari dukungan ke menawarkan, oh, maaf, ke menyuarakan kekhawatiran ya. Jadi dari sisi influencer seperti itu ya. Ada sisi kekhawatiran dari yang ada di TikTok terhadap produk kita. Terus ada kompetisi. Pelanggan secara aktif membandingkan banyak alternatif streaming. Makanya kita lihat dari yang bisnis-bisnis streaming, mereka pasti punya pembeda. Saya lihat di Facebook misalnya ada contoh gitu ya terkait sama streaming ini. Oh, kalau nontonnya kamu berlangganan di video saya ini full streaming loh, nggak dibatas-batas, nggak ada kuotanya kamu berapa film sehari dibandingkan sama yang lain. Ini kan sebenarnya terkait kompetisi. Perusahaan mana sih yang lebih memberikan value yang lebih besar kepada konsumennya gitu ya dari masalah ini. Terus ada ulasan negatif di sini ya. Kritik viral mempengaruhi calon pelanggan. Jadi jangan nonton di situ, filmnya jadul, kualitasnya nggak baik. Nah, itu ulasan-ulasan negatif gitu. Ya, gambarnya kurang tajam atau ada masalah-masalah yang lain gitu. Itu terkait tadi ya. Nah, sekarang tugas kalian, tolong identifikasi dari tugas ini ya gitu ya yang saya berikan terhadap kasus yang tadi. Hal apa yang perlu dilakukan agar sikap konsumen ini menjadi lebih baik terhadap layanan digital gitu ya. Sikap konsumen, tolong kalian definisikan terkait sama pembentukan sikap, faktor-faktor yang mempengaruhinya apa saja, kemudian pengaruh media sosial dan IWOM bagaimana terhadap stream Z. Kemudian ada strategi pemasaran menurut kalian yang aplikatif banget gitu yang dapat memberikan solusi gitu. Terus ada pemrosesan informasi gitu ya. Ini kalian kerjakan gitu ya. Nanti seperti biasa dikirim ke email tugas. Terima kasih semuanya atas perhatiannya menyelesaikan materi sampai akhir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.